Salam, selamat malam semua. Kita bersyukur kepada Tuhan karena penyertaan-Nya sehingga kita dapat bertemu kembali pada malam ini. Malam ini adalah malam kedua. Malam semalam adalah malam pertama dan kita telah mendengar mengenai Hana yang sabar dan selalu berdoa. Ya, tuan-puan, dan sebelum saya pergi jauh mengenai dengan cerita Miriam, kita tunduk kepala dahulu dan kita berdoa. Ya Bapa kami yang bersemayam di dalam surga, terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Kami bersyukur dan terima kasih kepadamu karena diberi peluang untuk menyampaikan pelajaran ini. Ya Tuhan, mampukan saya untuk menyampaikan pelajaran ini dengan lancar agar ia didengar dengan baik. Ya Tuhan, ampuni dosa kami, serahkan semua ini di dalam nama-Mu sebagai Juru Selamat dan Penebus kami. Amin. Ya, saudara dan saudari sekalian, tajuk pelajaran pada malam ini ialah Miriam dan saya. Di dalam Alkitab yang kita ketahui sedia kala, itu Miriam adalah bermakna kepahitan. Apakah kepahitan yang Miriam hadapi atau lalui? Kita dengar bersama cerita ini. Dan sebelum itu kita pergi berkenalan dulu mengenai dengan Maryam. Maryam memberi contoh yang luar biasa tentang kesediaan Tuhan untuk menawarkan pengampunan kepada mereka yang berdosa. Maryam mengasihi Tuhan, tetapi dia membiarkan sikap buruk menguasai dirinya berkembang. Dan ini menyebabkan dia menghadapi masalah. Tuhan menghukumnya, tetapi kemudian memulihkan semula. Pengampunan yang seperti ini boleh membebaskan untuk kita dan juga kepada Maryam. Kekuatan yang ada pada Maryam ialah dia adalah sangat setia dan sangat bertanggung jawab di dalam melakukan satu-satu pekerjaan yang diamanahkannya terhadapnya. Dia juga berkebolehan dalam memimpin apa jua perkara. Dan dia juga harus dan mendapat hak diampuni sekiranya dia melakukan dosa. Kita pergi mengenai Maryam lebih jauh lagi, yaitu persoalan pertama ataupun pertanyaan pertama macam ni. Firaun takut bahwa hamba Ibrani akan menjadi terlalu ramai dan dengan itu menjadi begitu kuat sehingga mereka akan memberontak. Jadi apakah yang dia lakukan untuk memastikan perkara itu tidak berlaku? Kita boleh baca dalam Keluaran 1 ayat 22. Ada di sini. Lalu Firaun memberi perintah kepada seluruh rakyatnya, lemparkanlah segala anak laki-laki yang lahir bagi orang Ibrani ke dalam sungai Nil. Tetapi segala anak perempuan biarkanlah hidup. Oke, kita pergi ke persoalan yang kedua. Miriam diminta untuk melakukan tugas yang luar biasa bagi seorang anak gadis. Apakah tugas itu? Kita baca dalam Keluaran 2 ayat 1 hingga 4. Ayat 1 di sini, seorang laki-laki dari keluarga Lewi kawin dengan seorang perempuan Lewi. Lalu mengandunglah ia dan melahirkan seorang anak laki-laki. Ketika dilihatnya bahwa anak itu cantik, disembunyikan 3 bulan lamanya. Tetapi ia tidak dapat menyembunyikan lebih lama lagi, sebab itu diambilnya sebuah peti pandan dipangkalnya dengan gala-gala dan diletakkannya bayi itu di tengah-tengah terebau di tepi sungai Nil. Kakaknya perempuan berdiri di tempat yang agak jauh untuk melihat apakah yang akan terjadi dengan dia. Soalan seterusnya, apabila anak perempuan Firaun
datang untuk mandi di sungai, apakah yang dilihatnya? Apa yang diarahkan kepada pembantu rumahnya? Ayat 5. Keluaran 2 ayat 5. Maka datanglah putri Firaun untuk mandi di sungai Nil. Sedangkan dayang-dayangnya berjalan-jalan di tepi sungai Nil, lalu terlihatlah olehnya peti yang di tengah-tengah terabau itu. Maka disuruhnya hambanya perempuan untuk mengambilnya. Persoalan nomor 4, apakah yang dicadangkan oleh Miriam kepada anak perempuan Firaun? Apakah keputusannya? Ayat 6 sampai 8. Ketika dibukanya dilihatnya bayi itu dan tampaklah anak itu menangis. Sehingga belas kasihanlah ia kepada mereka dan berkata, tentulah bayi orang Ibrani. Lalu bertanyalah kakak anak itu kepada putri Firaun, akan kupanggilkan bagi tuan putri seorang inang penyusu dari perempuan bayi itu bagi tuan putri? Sahut putri Firaun kepadanya, baiklah. Lalu pergilah gadis itu memanggil ibu putri, ibu bayi itu. Oke, soalan kelima, apakah arahan khusus yang diberikan oleh anak perempuan Firaun kepada ibu itu tentang cara menjaga anak itu? Ayat 9-10. Ayat 9, maka berkatalah putri Firaun kepada ibu itu, bawa bayi itu dan susukan dia bagiku, maka aku akan memberi upah kepadamu. Kemudian perempuan itu mengambil bayi itu dan menyusunya. Ayat ke-10, ketika anak itu sudah besar, dibawanya kepada putri Firaun yang mengangkatnya menjadi anaknya dan menamai Musa. Sebab katanya, kerana aku telah menyelamatkannya. Soalan ke-6. Saat seterusnya di mana Miriam disebut, di mana dia kenal pasti dengan namanya, terdapat dalam Keluaran 15 ayat 20 hingga 21. Bagaimanakah dia dikenal? Bahagian pertama ayat 20. Kita tengok ayat dia. Ayat 20 dan 21. Ayat 20. Lalu Miriam Nabila itu saudara perempuan Harun mengambil rebana di tangannya dan tampillah semua perempuan pengikutnya memukul rebana serta menari-nari. Ayat yang ke-21, dan menyanyilah Miriam memimpin mereka. Menyanyilah bagi Tuhan sebab ia tinggi luhur. Kuda dan penunggang dilemparnya ke dalam laut. Dalam konteks 20 itu kita perhatikan seolah-olah Miriam ada ego sedikit. Sebab apa? Dia terus merampas, mengambil rebana di tangan Harun tanpa kebenaran. Dan dia membawa perempuan-perempuan untuk memukul rebana dan terus menari-nari. Kita pergi ke soalan ke-7. Apakah perasaan yang timbul di antara tiga beradik itu? Apakah dua punca yang disebutnya? Coba kita lihat dalam Bilangan 12, 1 ayat 3. Apakah jawaban ayat Alkitab di sana? Oke. Ayat Alkitab di sana. Pertama, Miriam serta Harun mengetahui Musa berkenaan dengan perempuan Kus yang diambilnya. Sebab memang ia telah mengambil seorang perempuan Kus, berbangsa Kus. Kedua, kata mereka, sungguhkah Tuhan berfirman dengan perantaraan Musa sahaja? Bukankah dengan perantaraan kita juga ia berfirman? Dan kedengaran hal itu kepada Tuhan. Adapun Musa ialah seorang yang sangat lemah lembut,
hatinya lebih dari setiap manusia yang di atasnya muka bumi ini. Kita pergi soalan nomor 8. Soalan nomor 8. Bagaimanakah Tuhan menangani semua ini, situasi ini? Ayat 4 hingga 6. Ayat 12, ayat 4 hingga 8. 6 hingga 6. Lalu berfirmanlah Tuhan dengan tiba-tiba kepada Musa, Harun, dan Miriam. Keluarlah kamu bertiga ke kem pertemuan. Maka keluarlah mereka bertiga. Ayat 5. Lalu turunlah Tuhan dalam tiang awan dan berdiri di pintu kemah itu lalu memanggil Harun dan Maryam. Maka tampillah mereka keduanya. Ayat ke-6. Lalu berfirmanlah ia, dengarlah firmanku ini. Jika di antara kamu ada seorang nabi, maka aku Tuhan menyatakan diriku kepadanya dalam penglihatan. Aku berbicara dengan dalam mimpi. Semua dia 7, ayat 10. Ayat 7, bukankah demikian? Bukan demikian hambaku Musa, seorang yang setia dalam segenap rumahku. Berhadap-hadapan aku berbicara dengan dia. Terus terang, bukan dengan teka-teki. Dia memandang rupa Tuhan. Sebab itu bangkitlah murka Tuhan terhadap mereka, lalu pergi ia. Dan ketika awan telah naik dari atas kemah, maka tampaklah Maryam kena kusta, putih seperti salju. Ketika Harun berpaling kepada Maryam, maka dilihatnya bahwa dia kena kusta. Kita pergi soalan ke-9. Bagaimanakah Musa harus memanggil Tuhan dan memohon untuk saudara perempuan mereka? Dengan hasil yang macam mana? Ayat 11, dari 11 ayat 15. Kita pergi apa jawaban dalam ayat. Ayat 11, lalu kata Harun kepada Musa, ah Tuanku, jangan kiranya timpakan kepada kami yang berdosa ini, yang kami perbuat dalam kebodohan kami sendiri. Ayat ke-12, janganlah kiranya dibiarkan dia sebagai anak gugur yang pada waktu keluar dari kandungan ibunya yang sudah setengah busuk dagingnya. Ke-13, lalu berserulah Musa kepada Tuhan, ya Allah, sembuhkanlah kiranya dia. Ayat 14, kemudian berfirman Tuhan kepada Musa, sekiranya ayahnya meludahi mukanya, tidakkah ia mendapat malu selama 7 hari? Biarlah dia selama 7 hari kukucilkanlah di luar tempat perkemahan. Kemudian bolehlah ia diterima kembali. Ayat ke-15, jadi dikucilkanlah Maryam di luar tempat perkemahan 7 hari lamanya, dan bangsa itu tidak berangkat sebelum Maryam diterima kembali. Dalam konteks ada dinyatakan dikucilkanlah, itu serasa berarti diasingkan. Diasingkanlah. Itulah ada 9 persoalan tadi dan kita tahu jawabannya melalui Alkitab. Kita ada panduan bersama, kata-kata untuk panduan. Nomor 10, kita mempunyai pelajaran yang indah tentang kesetiaan Maryam dalam menjaga bakul yang memegang adik laki-lakinya. Adakah mungkin bagi setiap daripada kita untuk sentiasa kepada tugas kita? Kita kira betapa letih dan kecilnya tugas itu dalam perkiraan kita. Apakah tugas biasa yang kita tidak suka? Bagaimanakah kisah Maryam boleh membantu kita? Pada saya, kisah Maryam boleh membantu saudara dan saya, di mana Maryam begitu gigih dan tabah, sangat bertanggung jawab untuk menjaga adiknya. Dia cinta juga boleh, dan kita juga boleh sentiasa setia melakukan pekerjaan Tuhan, tidak kira sama ada
pekerjaan itu atau pelayanan itu kecil atau besar. Yang ke-11, apakah kita cemburu dan cenderung mengkritik? Siapakah yang paling rugi? Orang yang kita kritik atau cemburui atau kita sendiri? Dan semua sikap cemburu dan iri hati juga kritik tidak akan menguntungkan kita, malah kita dapat mendapat dosa. Sebagai orang Kristen, kita tidak pantas berbuat demikian, seperti dalam Alkitab menyatakan, janganlah kita menghakimi orang lain. Dan seterusnya, soalan untuk perbincangan. Bagaimanakah kita boleh menjadi penjaga saudara kita dalam lingkungan keluarga, dalam masyarakat umat percaya? Yang kedua, apakah dosa Maryam? Adakah dosa ini biasa dilakukan sekarang? Apakah kesannya kepada mereka yang melakukannya, pada orang lain yang terlibat? Ya, saudara dan saudari, saya percaya kamu boleh menjawab, tapi simpan dalam hati dulu ya. Kita pikir sendiri. Dan seterusnya, rangkuman pelajaran tadi. Kisah Miriam adalah gambaran yang indah tentang seorang kakak yang penyayang dan anak perempuan yang patuh, yang sanggup bertahan dalam panas dan menahan kesepian berjam-jam mengawasi adik lelakinya. Semasa dia meningkat dewasa dan diamanah dengan peranan seorang nabiah, dia melayani Tuhan sebagai hamba yang setia. Tragedi hidupnya ialah tidak membiarkan rasa dengki memasuki pikirannya, sehingga rasa cemburu yang memuncak menguasai dirinya. Apabila dia mengidap penyakit kusta, keprihatinan kasih sayang saudara-saudaranya dan keinginan mereka untuk menyelamatkannya daripada nasib sedemikian juga ditunjukkan oleh saudara-saudaranya. Dengki cemburu adalah salah satu sifat setan yang boleh wujud dalam hati manusia. Ia sentiasa mempunyai hasil yang teruk. Di mana ada iri hati, di situ ada perselisihan. Dan di mana perselisihan hadir atau berlaku kekeliruan dan kejahatan lain juga sedang bekerja di dalam hati kita. Harapan kami hari ini, dalam hidup kita pada hari ini, buangkan segala perasaan dengki dan iri hati. Jagalah agar kita tetap sentiasa setia sementara kita melayani Tuhan. Bantu kami untuk menghargai bakat dan kebolehan orang lain. Biarlah kami memberikan galakan kepada orang lain dan bukan menjadi pengkritik. Kita perkongsian kita pada hari malam ini. Apabila perbualan di sekeliling Anda mencetuskan pemikiran iri hati, lakukan semua yang ada. Boleh memusnahkan kata-kata dan perasaan jahat itu. Carilah mereka yang telah difitnah oleh orang yang cemburu. Dan lakukan semua yang Anda boleh untuk menggalakkan mereka dan membangkitkan semangat mereka. Jadilah kakak dan kawan yang sejati kepada mereka. Contohilah sikap tidak kritis dan tidak menghakimi. Fokus kepada kehidupan pelayanan dan kerendahan hati Yesus. Jemput Roh Kudus untuk menghilangkan iri hati dan dari hati Anda. Dan galakan orang lain dengan mengongsikan pengalaman Anda. Itu saja yang dapat saya sampaikan pada malam hari ini. Dan terima kasih. Tuhan memberkati.